Nah, balon sungkup ini sungkupnya ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya oval. Ya. Dan ini juga ada yang untuk bayi neonatus yang prematur, ada yang normal. Ini pun harus dalam kondisi steril ini, karena masuk ke sungkup mulutnya bayi, ya, menutup mulutnya bayi. Jadi ini untuk yang umumnya adalah mas atau bentuk mulut yang untuk prematur. Ya, kalau ini ada juga bentuknya yang besar lagi. Jadi yang intinya menutupi hidung dan mulut. Menutupi hidung dan mulut. Ya. Nah, ini ya kita lihat fungsinya juga. Jadi sebelum kita gunakan, sebelum ini dibersihkan harus kita cek fungsinya. Cek fungsinya adalah kita tekan begini. Kalau ini menyedot tangan kita, ini berarti fungsinya sudah bagus. Nah, dan ini dilihat ada buka tutupnya. Ini di sini seperti yang garis di kuning ini, ya. Nah, itu ada buka tutup. Nah, tuh. Lihat nggak? Iya. Ya. Nah, ini berarti ini fungsinya bagus, tidak ada yang pecah atau tidak ada yang robek, dan ini hisapannya juga baik. Ya, ini harus kita cek dulu sebelum kita sterilkan, sebelum digunakan. Ya, sama ini semua kita cek dulu kelengkapan fungsinya. Lengkap, ada sungkup, ada balon, tetapi fungsinya baik atau tidak. Nah, kalau ini kelihatan sekali. Bisa lihat? Bisa. Nah, ini kembang. Ya. Ya, ini berarti fungsinya baik, ya. Nah, oke, ini sudah kita cek semua fungsinya sudah baik. Kemudian kita siapkan. Ini sudah dalam kondisi, harusnya ini dikasih di bak sendiri, Dok. Jadi jangan bukanya newangi. Kan ini ada wadahnya. Ya, karena ini harus bersih. Kalau mau masuk sini nggak cukup. Ya, jadi ini harus ada wadahnya sendiri. Ya. Oke, kemudian untuk APD lengkap, ini sudah saya menggunakan APD yang sudah dari persalinan saja, ya. Yeah. Jadi dari atas, bawah, dan harus pakai goggle kacamata. Yeah. Ya. Di sini mana APD-nya nggak disiapin? Ya, belum ada. Ya, harus lengkap, ya. Oke, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ini untuk stetoskop bayi. Ya, stetoskop kecil untuk stetoskop bayi. Baik, ini langsung kita lakukan. Nah, begitu si bayi. Coba yang jadi ibu sini, jadi pasien. Ini di perut ibu, ya. Maaf ya. Jadi ini begitu sudah lahir, ya. Ini mengadakan putaran paksi luar, kita tolong. Bayi tidak menangis, gerakan lemah, ya. Langsung ini kita lakukan tindakan segera. Ibu, maaf, ini karena adik tidak menangis, ini akan kami lakukan tindakan supaya adik nanti bisa menangis, ya, Bu. Ya, ini langsung kita bawa ke tempat meja resusitasi. Maaf, ini tadi jepit-jepit potong, ya. Yeah. Tadi Putih belum, ya, untuk alatnya jepit-jepit potong. Kemudian kita letakkan di sini. Nah, untuk ini, ya, posisi ini si bayi di sini yang namanya tindakan pertama itu tindakan awal atau resusitasi awal. Resusitasi awal bagaimana caranya? Apa? Ada berapa namanya? Haikal. Hangatkan. Ya. Hangatkan ini adalah kita langsung ganti. Ya, haikal, karena ini adalah basah tadi dari pertolongan persalinan tadi, ya. Jadi haikal ini kita hangatkan, ya. Dada kita buka, ya. Hangatkan.
Kemudian atur posisi. Atur posisi itu dengan setengah ekstensi. Kemudian I-nya adalah isap lendir, ya. Nah, jadi Haika itu di sini penolong tadi harus sudah menggunakan sarung tangan terlebih dahulu tadi posisinya. Nolong persalinan tadi sudah menggunakan handskun. Ya, tadi I-nya adalah isap lendir, ya. Nah, isap lendirnya ini adalah kita menggunakan, ini sudah kita siapkan. Mana dulu? Mulut dulu atau hidung dulu? Mulut dulu atau hidung dulu? Mulut dulu, ya. Mulut tadi berapa senti? 5 senti. Jadi ini kita hisap, ya. Ini sama posisinya, dalam posisi menekan dulu kita pencet, ya. Ini mulut dulu 1. Keluarkan, posisi kita pencet, posisi siap, ya. 2. Kita keluarkan, kemudian posisi siap, hidung, ya. 1, 2. Satunya 1, 2, ya. Nah, setelah kita isap lendir, ya, kemudian K-nya keringkan ini dari kepala sambil kita lakukan sedikit massage, sedikit pijatan. Tolong jangan ada menyakiti bayi seperti yang di video, nggak boleh. Ya, sekarang tidak boleh, ya. Jadi kita kepala, ya, kemudian permukaan sambil kita sedikit pijat, sambil kita buka. Kemudian ini kita miringkan, ya, miringkan. Kepala juga sama. Kemudian sama dengan badan, ya, badan baik punggung, ya. Kemudian kaki. Nah, setelah selesai di sini kita ambil kain atau handuk yang tadi basah. Kemudian kita posisikan kembali. Nah, ini yang intinya adalah jangan menutupi dada, ya. Nah, ini seperti ini. Ini sudah kita keringkan. Atur posisi kembali. Atur posisi kembali, ya. Dan kemudian kita nilai. Ya, kita nilai di sini adalah untuk frekuensi jantungnya. Ya, frekuensi jantungnya di sebelah sedikit ke kiri, ya, di dekat puting sedikit ke kiri. Kita dengarkan. Ya, kita dengarkan yang normal frekuensi jantungnya berapa? 60 sampai berapa? Ya, kalau dia kurang dari 60 berarti kita bisa lakukan tindakan VTP. Apa VTP? Ventilasi tekanan positif. Ya. Nah, ini kita dengarkan tadi, oh kurang dari 60. Berarti kita tindakan yang kedua adalah VTP. VTP itu tadi ventilasi tekanan positif. Kita langsung ambil yang namanya balon sungkup. Jangan katakan ambubek. Tadi ya, Bu bilang ambubek itu adalah nama dagang. Nanti dirimu loh, ini ono iklannya liwat iki. Ya, enggak boleh ada iklan yang liwat setelah berikut ini. Ya, jadi ini adalah balon sungkup. Nah, balon sungkup ini ada sebenarnya kantong lagi di sini. Ya, ini ada yang oksigen murni dengan yang tidak. Ya. Nah, kalau dia pakai oksigen murni ini tidak dimasukkan, tetapi kalau tidak menggunakan oksigen, ada yang dihubungkan dengan oksigen, ya. Nah, sekarang kita tidak dihubungkan dengan oksigen, jadi oksigen bebas, ya. Nah, caranya adalah posisi ini seperti kita huruf C, ya, posisi huruf C, dan ini menutupi hidung dan mulut, ya, menutupi hidung dan mulut, ya. Nah, ini kita tekan, ya, begini posisinya. Ini ibu jari di atas seperti huruf C, jari telunjuk ada di dagu, jari tengah itu di bawah dagu, ya, bawah dagu, ya, sedikit mandibula. Nah, begini ya. Nah, ini jari manis itu memegang mandibula. Mandibula itu rahang bawah. Ya. Ini seperti ini. Sudah kita lakukan
ventilasi percobaan dulu 2 kali ya. 1, 2. Itu tadi kan bergerak, berarti ini tepat. Seandainya ini kita lakukan ventilasi, loh kok tidak bergerak? Berarti ada 2 kemungkinan. Posisi sungkup yang salah, ya, posisi sungkup yang salah, atau posisi kepala bayi yang salah. Sehingga harus kita cek lagi. Kemudian kita cek lagi 1, 2. Berarti dia posisi tepat. Kalau sudah tepat, rasa obah-obah meneh iki. Langsung kita lakukan VTP-nya. Ingat ya tadi ya, VTP yang percobaan dulu 2 kali. 1, 2. Berarti ini sudah tepat. Kita lakukan hitungan, ya, masukkan yang namanya ini berapa? 30 atau 20 kali? 20 kali. Berapa? 20 kali. Hitungannya 7, 7, 6. Selama 30 detik. Ya, jadi hitungannya dengan 30 detik itu ada 20 kali tiupan, berarti 1 lepas, 2 lepas, 3 lepas, 4 lepas, 5 lepas, 6 lepas, 7 lepas. Ulangi 2 lagi, 1 sampai 7. Kemudian 1 sampai 6. Jadi 7, 14 tambah 6, 20. Ya, dan kenapa kok Bu? Kenapa kok 1 lepas, nggak langsung dilanjutin? 8 lepas, 9 lepas, 2 suku kata. Dengan ada lepas, diperkirakan cukup 1 detik, 1 lebih sedikit detiknya. Sehingga ada di 30 detik itu cukup untuk itu. Ya. Oke, sekarang yang punya timer HP-nya dikeluarin. Dihitung 30, dibuat 30 detik untuk stopwatch-nya. Nanti hitung bersama-sama, ya. Bisa lagi guna ke? Bisa? Bisa. Oke. 1, 2, 3. Yuk kita mulai. Sudah. Ya. 1 lepas, 2 lepas, 3 lepas, 4 lepas, 5 lepas, 6 lepas, 7 lepas, 2 lepas, 3 lepas, 4 lepas, 5 lepas, 6 lepas, 7 lepas, 1 lepas, 2 lepas, 3 lepas, 4 lepas, 5 lepas, 6 lepas. Berapa? 31 kelebihan 1 detik. Tadi Ya, mulainya tadi juga awalnya- 2 detik, Bu. Oh, sudah terlambat. Iya. Seperti itu ya. Iya. Jadi nanti silakan dilatih. Kemudian kita lihat di sini, ini jangan dilepas dulu. Kalau bayi sudah ada gerakan menangis, berarti selesai. Kalau belum menangis, lagi terus Sampai menangis. sampai menangis. Ya. Nah, ini sampai kapan? Ya, kalau misalkan kita terus-terusan mau sampai kapan kan begini terus? Ya. Nah, ini adalah kurang lebihnya sampai berapa di situ? Ada pernah baca? Ya. Di sini ada yang mengatakan sampai 10 menit, tapi 10 menit terlalu lama. Ya, jadi kalau sudah 4 sampai 6 kali ini tidak ada reaksi, kemudian kita sampaikan ke ibu orang tuanya. Ibu, Bapak, ini adik harus kita rujuk. Ya, karena adik masih belum menangis. Nah, selama rujukan nanti ya seperti yang kemarin disampaikan. Selama rujukan kami tetap mendampingi, kami tetap melakukan resusitasi ini ya sampai di tempat rujukan di rumah sakit ya. Gimana Bapak Ibu bersedia? Ya, nanti kami yang mendampingi, bidan yang mendampingi, ya alat-alat sudah kami siapkan. Kendaraan, Mbak, siap sudah kendaraannya? Sudah, misalkan suratnya sudah disiapkan ya Mbak ya? Sudah. Nanti keluarga yang mendampingi ada ya Pak ya? Siapa yang mendampingi? Obat-obatan juga kami sudah siapkan. Ya, kemudian baksoku tadi O-nya obat-obatan tadi keluarga sudah. Nanti Bapak maaf, ini setidak-tidaknya Bapak harus bawa uang juga untuk nanti administrasi di sana. Ya, dan tolong dibantu dengan doa. Udah dirujuk. Ya, selama dirujuk posisi masih tetap begini terus. Ya, nah kalau seperti ini enak Mbak.
ada balonnya. Kalau dulu ada lagi yang namanya tidak ada balon tapi langsung yang meniup si petugas. Nah, kalau yang meniup petugas itu heboh lagi. Kita mengumpulkan oksigen di mulut, hup, tiup, tapi tidak menghembus, gitu. Kalau menghembus begitu kan berarti kan kadar bukan oksigen tapi CO2 yang masuk. Jadi kita kumpulkan oksigen di dalam rongga mulut, masukkan, hup, masukkan. Wes, nanti malah penolongnya yang apa? Ya. Nah, itu makanya sekarang tidak digunakan lagi, digunakannya adalah balon sungguh. Oke, silakan dicoba. Siapa yang mau mencoba?